Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita masuk di materi baru ya. Dan sudah Anda download belum file MS Word yang sudah saya upload di Sunan? Sudah, Bu. Sudah ya. Analisis biaya volume laba. Oke, saya bisa share screen dulu. Ya. Kemarin ada soal dari saya, cuman tidak saya minta untuk upload di Sunan, tapi bisa Anda pelajari di rumah. Nah, sekarang coba Mas Sadat Haidar, ya, coba Mas bacain sih pengertian analisis BVL itu apa? Bisa lihat dari slide saya. Bisa, Bu, bisa. Iya, dibacakan. Pengertiannya apa? 1. Pengertian analisis biaya volume laba. Analisis biaya volume laba atau analisis BVL yang sering disebut Cost Volume Profit Analysis, CVP Analysis, merupakan alat yang berguna untuk perencanaan dan pembuatan keputusan. Analisis BVL juga merupakan alat yang berguna untuk mengidentifikasi permasalahan yang berhubungan dengan perencanaan penjualan dan membantu perusahaan dalam memecahkan masalah tersebut. Nah, jadi nama lainnya analisis BVL itu analisis apa, Mas? Nama lainnya? Nama lain BVL, Bu? Ya. Kan sudah Anda baca tadi. Analisis CVP. Iya, jadi itu sama. Analisis BVL sama dengan analisis CVP. Jadi CVP itu bahasa Inggrisnya cost volume profit, tapi kalau BVL itu kan bahasa Indonesianya biaya volume laba. Tujuannya untuk apa sih Mas analisis BVL di sini? Buat perencanaan dan pembuatan keputusan. Merencanakan apa? Apa yang direncanakan? Merencanakan untuk penjualan dan juga membantu perusahaan dalam memecahkan masalah. Perencanaan apa? Pertanyaan saya seperti itu. Mau merencanakan apa? Ini loh. Merencanakan penjualan. Iya, kata kuncinya analisis BVL itu adalah perencanaan penjualan. Perencanaan itu sudah terjadi atau belum terjadi, Mas Haidar? Namanya perencanaan sudah terjadi atau belum terjadi? Belum terjadi. Belum. Jadi Anda sebagai seorang akuntan manajemen diminta untuk merencanakan berapa tingkat penjualan yang nantinya akan Anda jual, itu berapa jumlahnya. Nah, itu Anda sebagai seorang akuntan manajemen harus punya perhitungan. Jadi nggak sekedar merencanakan, oh saya mau jualan es krim, nanti bulan depan mau produksi sekian, mau jualan sekian. Nah, itu tidak sekedar mengucapkan berapa jumlahnya, tapi perlu dihitung, perlu dianalisis. Nah, oke, cukup. Mungkin Mas Sadat bisa nulis di chat nama sama NIM-nya. Sekarang Mbak Nurul Lailita, ya. Sudah Anda pelajari ya Mbak Nurul Lailita? Nadila Nurul Lailita. Iya, Bu, sudah. Nah, tekniknya apa saja Mbak untuk merencanakan penjualan yang sudah Anda pelajari? Ada berapa teknik Mbak? Sudah di-download kan materinya? Sudah memakai teknik pendekatan laba operasi, margin kontribusi, dan unit penjualan sampai laba yang ditargetkan. Nah,
Itu bukan pendekatan untuk perencanaan penjualan, itu pendekatan titik impas. Pertanyaan saya kan pendekatan perencanaan penjualan atau bagaimana cara merencanakan penjualan. Pakai apa, Mbak? Mungkin Mbak Alat Farah bisa membantu? Tekniknya apa saja, Mbak, untuk merencanakan penjualan? atau mengidentifikasi. Kalau tadi yang Anda sebutin itu adalah teknik untuk menghitung titik impas. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana teknik untuk merencanakan penjualan? Belum paham? Ya. Berarti penggunaan alat CVP analisis, Bu? Iya, alat BVL atau analisis BVL itu kan dia punya tujuan untuk merencanakan penjualan, ya kan? Dalam merencanakan penjualan tersebut tentunya dia kan punya metode atau teknik. Teknik untuk merencanakan penjualan tersebut itu apa saja? Oke, ini apa? Teknik yang pertama adalah teknik impas. titik impas, ya. Teknik untuk merencanakan penjualan, berapa sih penjualan nantinya yang harus saya jual, itu dia bisa pakai yang pertama titik impas. Selain titik impas, ya, yang sudah saya tulis di MS Word kemarin, apa Mbak yang kedua? Tekniknya. Titik impas dalam rupiah penjualan. Nah, itu adalah include di titik impas. Jadi semua yang terkait dengan titik impas itu sudah satu pendekatan. Ya. Pendekatan yang kedua, apa ayo? Nah, ini apa? Pendekatan apa Mbak ini, Mbak? Lihat slide saya. Margin of MOS itu, Bu. Margin of Iya. safety. MOS atau margin of safety. Itu adalah teknik yang kedua. Teknik yang ketiga. Apa ini? Pakai operation leverage atau operating leverage. Oke, jadi teknik perencanaan penjualan itu ada 3 model. Ada titik impas, ada MOS, dan ada operating leverage. Baru kita urai satu persatu. Titik impas itu tekniknya, metodenya banyak sekali. Ada 3, ya kan? Coba sebut, Mbak. Yang pertama pendekatan apa? Pendekatan titik impas dalam unit, Bu. Iya, titik impas dalam unit itu nanti pendekatannya juga dipisah-pisah lagi, ya kan? Paham enggak? Iya, paham. Ya. Nanti di titik impas dalam rupiah juga ada sendiri tekniknya, gitu. Jadi untuk membaca sebuah materi itu enggak sekedar Anda cuma baca aja, tapi perlu dipahami. Anda bikin kesimpulannya. Gitu. Oke, mungkin gini bisa saya tunjukkan untuk perhitungan titik impas dalam unit itu ada yang pendekatan laba operasi, ada yang margin kontribusi, ada unit penjualan untuk mencapai laba yang ditargetkan. Rumusnya seperti apa? Nah, ini. Laba bersih sama dengan ini kan yang target. Mungkin saya bisa pakai yang laba operasi, ya. Laba operasi coba tadi masih Mbak siapa tadi ya? Saya kok lupa. Nadila, Bu. Oke, Mbak Nadila, coba rumusnya untuk yang pendekatan laba operasi bagaimana, Mbak? Penjualan min biaya variabel min biaya tetap. Ya, ini bisa saya jabarin lagi. Laba operasi ya sama dengan ini bisa saya urai harga jual per unit dikalikan unit yang dijual.
dikurangi ya biaya variabel biaya variabel per unit dikali dengan unit yang dijual, dikurangi dengan biaya tetap. Ini saya urai seperti ini. Nah, Mbak sudah mengerjakan ini soal yang sudah saya berikan? Sudah dicoba belum? Sudah, Bu. Sudah. Sudah menggunakan metode laba operasi? Iya. Sudah. Operasi. Sudah pakai Iya. laba operasi ya? Oke. Ini bisa saya pindah ke dalam MS Word ininya rumus. Aduh. Putar kasir nih rumusnya. Laba operasi. Ya, sama dengan tadi apa? Penjualan min biaya variabel, Ya. min biaya tetap. Penjualan, oke, dikurangi biaya variabel, dikurangi biaya tetap. Tadi sudah saya urai lagi ya. Laba operasi sama dengan tadi biaya penjualan itu saya urai. Biaya, bukan biaya, harga per unit ya dikali unit. Bisa saya singkat, bisa saya jabarkan seperti itu. Dikurangi, kalau biaya variabel bisa saya urai biaya variabel per unit ya dikali unit, dikurangi biaya tetap. Nah, kita ke soal yang kemarin. Coba soalnya mana nih? Soal PT apa kemarin? Nusantara itu. Nah, produksi apa PT Nusantara, Mbak? Almari kayu. Almari kayu. Oke, ini biaya-biayanya saya pindahkan ke sini ya. Ini bisa kita kerjakan di sini. Oke, terima kasih. Ganti Mbak Ari Fitria, coba. Iya, Bu. Ya, kita bisa memasukkan rumus ini berdasarkan data yang sudah kita ambil dari soal ya. Iya. Nah, harga per unitnya berapa, Mbak? 5 juta. 5 juta. Kita tulis saja di sini. 5 juta. Unitnya sudah diketahui belum, Mbak? Belum. Ya, karena belum, itu yang akan kita cari. Kita kalikan dengan unit. Ya, dikurangi berapa biaya variabelnya, Mbak? 3 juta, Bu. 3 juta. Unitnya, kan tadi saya pakai rumus biaya variabelnya pakai unit ya. Dikali dengan unit. Oke. Dikurangi berapa biaya tetapnya, Mbak? 35 juta, Bu. 35 juta. Laganya enak kok. Ya. Siapa itu? Mohon di mute ya. Oke, berapa laba operasinya? Kalau yang namanya titik impas, itu kan tidak untung, tidak rugi ya. Nah, itu berarti berapa laba operasinya? Kita asumsikan berapa? 0. 0 ya. Bisa kita hitung ya, berarti 0 sama dengan 5 juta dikurangi 3 juta berapa berarti? 2 juta. 2 juta unit ya. Nah, Iya. dikurangi dengan berapa biaya tetapnya, Mbak? 35 juta, Bu. Iya. Ya. Berarti bisa nggak kita selesaikan persamaan ini? Bisa. Ya. Gimana ini berarti? 2 juta kita pindah ke sebelah Kiri. kiri.
Oke, berarti ini masih tetap ya di sini ya. Kita pindah ke sini. Ya, unit sama dengan berarti berapa dibagi berapa, Mbak? 35 juta dibagi 2 juta. 2 juta. Ya, berapa itu unitnya ketemunya? 17,5, Bu. Ya. Barangnya apa sih ini tadi? Almari kayu. Ya, ada nggak almari kayu kok 17,5? Nggak ada. Nggak ada, ya kan? Berarti lemarinya nanti separuh. Nggak ada tutupnya nanti. Ya kan? Kan nggak mungkin. Nah, dalam Iya. kondisi seperti ini, BEP-nya berarti berapa, Mbak? Anda menentukan BEP-nya berapa berarti? Masih Mbak Nadila tadi ya? Atau udah ganti? Ari, Bu, Mbak Ari. Oke, Mbak Ari. Ini Anda menentukan BEP-nya berapa, Mbak, berarti? 17 atau 18? 18. Kenapa 18? Nanti lebih nggak sih 18 itu? Iya. Kalau 17? Lebih baiknya 17 atau 18? 17. Nanti rugi loh. Ya nggak? Iya. Nah, karena yang namanya barang itu kan nggak bisa separuh-separuh ya. Masa kita mau memproduksi 17,5 lemari kan nggak mungkin. Kita ambil titik di atasnya saja. Ada kelebihan tapi nggak masalah, itu menguntungkan buat perusahaan. Kalau Anda hanya menjual 17 kan ada kekurangan. Nah, kalau kerugian ya kita hindari. Paham ya? Berarti ketentuannya 18, bukan 17 karena nanti jadinya adalah rugi. Oke, ini pakai yang laba operasi. Oke deh, yang lainnya saya skip aja. Saya langsung masuknya di metode harga jual. Metode ini, rupiah. Kalau yang titik imbas dalam bentuk rupiah, itu kan berapa rupiah yang harus dijual supaya perusahaan tidak untung, tidak rugi. Oke, bisa nulis di chat ya nama sama NIM-nya, biar bisa saya masukkan. Sekarang saya minta Mbak Naili, ya. Oke. Iya, Bu. Dari grafik ini, Anda bisa menentukan berapa pendapatannya. Pendapatan perusahaan berapa ini, Mbak? 10.000. 10.000. Sebelah horizontal ini menunjukkan apa, Mbak? Unit. Unit ya. Sekarang Anda bisa menghitung berapa margin kontribusinya. 4.000. Dari mana rumus margin kontribusi? Pendapatan dikurangi biaya variabel. Ya, benar kan? 10.000 dikurangi 6.000. 6.000. Jadi Anda harus paham dulu margin kontribusi, baru bisa Anda mengerjakan titik impas dalam rupiah. Gitu. Oke. Nah, ini bisa kita tentukan pakai rumus. Kalau yang atas ini satuannya adalah unit, yang bawah satuannya adalah rupiah. Oke, ini saya copy paste saja. Saya taruh di Excel aja. Kemudian yang kedua yang dalam bentuk rupiah. Ya, kita cek ya. Tadi kan kita pakai pendekatan laba rugi, ya kan? Sekarang Mbak Naili, kita buktikan dengan menggunakan rumus, apakah nanti hasilnya sama atau tidak?
Oke, sekarang Mbak Naili coba masukkan ke dalam rumus ini. Caranya gimana Mbak ini? 35 juta Ya. Terus dibagi bagi 5 juta 5 juta dikurangi dikurangi 3 juta. ya, yuk sambil dihitung lagi. Ini 35 juta. Yang bawah berapa hasilnya berarti? 2 juta. 2 juta. Kita hitung ketemunya berapa, Mbak? 17,5. Sama enggak? Sama. Sama. Jadi mau dihitung dengan laba operasi, mau dihitung dengan rumus, tetap hasil BEP-nya pasti sama. Jadi kalau Sama. kita bulatkan menjadi 18 unit. Sampai sini paham ya Mbak Naili? Iya, Bu. Oke. Sekarang kita masuk ke rumus yang kedua, itu adalah impas dalam bentuk rupiah. Coba sebutkan rumusnya, Mbak. Apa rumusnya? Biaya tetap total dibagi rasio margin kontribusi. Nah, Anda tahu nggak rumus rasio margin kontribusi? Ya, kita harus tahu dulu rumus rasio margin kontribusi. Apa? Tadi pengertiannya margin kontribusi apa? Biaya tetap dikurangi biaya variabel. Margin kontribusi kok. Pendapatan min biaya. variabel kali unit. Apa? Margin kontribusi sama dengan penjualan, ya kan? Terus Iya. Dikurangi Variabel. biaya variabel. Ini yang saya minta tadi hanya 2 orang, kayaknya ada beberapa kok. Bisa nulis di chat ya, biar bisa saya simpan, biar saya nggak lupa. Itu kan margin kontribusinya. Kalau rasionya, Biaya variabel kali biaya unit, Bu. berapa? Biaya variabel dikalikan biaya unit. Biaya variabel dikalikan dengan unit. Ya bukan, kan selisihnya Mbak. Selisihnya penjualan dikurangi dengan biaya variabel. Atau nama lain dari margin kontribusi itu biaya tetap. Iya kan? Penjualan dikurangi biaya variabel kan sama dengan biaya tetap. Kalau dibuatkan rumus, ini perhatikan, rumusnya adalah 1 min harga jual per unit ya dibagi harga jual biaya variabel keliru per unit dibagi dengan harga jual per unit. Oke. Bisa kita hitung enggak ini berarti? bisa, Bu. Nah, masih dengan Mbak Nelly ya. Berarti 1 dikurangi berapa, Mbak? 3 juta 3 juta dibagi 18. harga jual per unit. 5 juta. Nah, 5 juta. Sampai sini paham nggak memasukkan rumusnya? Iya, paham, Bu. Berarti 1 min. Nah, kita hitung, Mbak. 3 juta dibagi 5 juta itu berapa? Coba hitungkan berapa? Min 0,6. 0,6 ya. Iya kan? Berarti 1 dikurangi 0,6 berapa? 0,4. 0,4. Itulah yang namanya margin kontribusi. Busi. Paham sampai sini cara menghitungnya?
Berarti ini saya taruh aja di sini margin kontribusinya 0,4. Biaya tetapnya berapa? 35 juta. Ya. Kita hitung ya. 35 juta dibagi 0,4. 4 Satuannya apa ini berarti? rupiah. Rupiah. Oke. Ya, ini. Berapa? 87 juta 500.000. Oke. Berarti perusahaan tersebut, PT Nusantara, dia tidak mengalami untung dan tidak mengalami kerugian ketika perusahaan itu mampu menjual berapa rupiah, Mbak? 87.500.000 rupiah. 500.000 rupiah. Atau mampu menjual berapa unit, Mbak? 18 unit. Nah, dua hal ini saling berkaitan. Jadi, kalau unit itu ketemunya 18, kalau rupiah ketemunya 87.500.000. Oke. Sangat mudah nggak cara menghitungnya? Udah, Bu. Gampang ya? Oke. Berarti soal tadi sudah terjawab. Soal yang dari latihan saya. Tapi kayaknya soalnya masih ada lagi ya kalau nggak salah ya. Diminta untuk menghitung apa? Grafik, Bu. Oh iya, grafik. Mana soalnya tadi ya? Grafik. Grafik ini juga gampang ya. Tinggal kita buat aja, tak taruh di mana nih? Ke bawah sini ya. Tadi garis horizontal menunjukkan apa ya? Di sini tadi menunjukkan Unit unit. Kalau yang vertikal menunjukkan rupiah. rupiah. Cara pertama kita akan mencari titik tetap, garis tetap. Biaya tetapnya berapa tadi, Mbak? 35 juta. 35 juta. Kita asumsikan di sinilah ya, 35 juta. Kita anggap ini lurus. Jadi kalau tetap itu lurus ya. Saya kasih tanda merah aja biar kelihatan. Langkah pertama. Langkah kedua, kita akan menentukan biaya pendapatan totalnya. Dengan cara bagaimana? Kita tarik 45 derajat. Separuhnya ini ya, ini anggapannya adalah pendapatan totalnya. Sini. Sekarang untuk biaya variabelnya, ya, itu kita tarik garis. Nah, di sini kita asumsikan biaya variabel. Di sini. Saya kasih tanda warna ungu ya. Ini biaya variabelnya. Kan biaya variabel itu pada satuan 1 itu 3 juta, pada satuan 2 6 juta, dan seterusnya. Sehingga saya asumsikan ini sudah mewakili ya. Kemudian kita akan menghitung total biayanya. Ini saya kasih tanda merah aja. Total biayanya itu ditarik dari di atasnya biaya tetap sejajar dengan biaya variabel. Sejajar ya. Berarti ini belum sampai. Nah, ini sejajar. Dan harus melewati ini ya. Saya tarik lagi aja deh. Disinilah titiknya. Berarti ini ada. Berarti di sini menunjukkan berapa unit ya kalau BEP tadi? Berapa unit? 18. 18. Kalau untuk yang rupiahnya, berarti berapa tadi? Berapa rupiah? 87.500. Ya, ini menunjukkan 87.500.000. Oke, ini titiknya.
Jadi nanti kalau mau mengerjakan ya yang bagus ya, karena ini kan saya hanya memberikan simulasi saja. Nanti kalau Anda mengerjakan ya pakai angka di skala gitu ya. Ini kan 0 sampai 18. Nah, kalau yang di sini berarti 87 juta ya. Ya, ini. Oke, itu terkait dengan impas. Teknik yang pertama. Teknik yang kedua, kita akan pelajari di MOS, Margin of Safety. Oke, ganti sekarang Mbak Azza. Coba bacain Mbak pengertiannya MOS apa Mbak? Margin of safety adalah unit penjualan atau yang diharapkan dapat dijual di atas volume impas. Ya. Selain Oke, itu, margin bentar of ya. safety Kata kuncinya apa Mbak? penjualan. Unit Penjualan di atas nilai impas. Berarti ini adalah unit yang diharapkan oleh si penjual. Jadi PT Nusantara kan impasnya berapa Mbak Azza? Mbak Azza? 87.500.000. Unitnya Mbak, berapa unit? Berapa unit tadi impasnya? 18. 18. Nah, 18 itu kan Anda tidak untung, tidak rugi. Nah, MOS itu berarti adalah harapan Anda. Anda ingin kejual berapa? Berapa Mbak? Jawab dulu. Anda pengen berapa? Kan ini harapan. Harapan kan bisa berapa aja. Anda harapannya 10. pengen berapa? 10, Bu. Kalau 10 itu untung 10. apa rugi? Rugi. Nah, masa sih orang mau usaha maunya rugi? Kalau Anda ditanya, Anda kepengen MOS berapa? 18. Ya enggak untung, enggak rugi dong 18. Supaya Anda itu dapat untung, Anda itu harus jual berapa, Mbak? 150. 20, Bu. 20. Sudah cukup Anda hanya terima 20 unit saja. Berarti Anda hanya untung 2 unit dong berarti. Jadi harapan itu kan yang paling Anda inginkan ya. Anda itu kepengen kejualnya banyak apa sedikit? Banyak. Nah, iya. Kalau banyak kan berarti Anda punya keinginan kan? Anda ingin berapa sih Iya. MOS-nya itu? 50. Nah, itulah namanya MOS. Jadi Anda itu berkeinginan, saya itu kepengen jualannya 50 unit. Supaya nanti saya punya selisih. Berapa unit selisihnya, Mbak? 32. 32. Jadi gini, kita tentukan BEP-nya dulu. Kan 18 unit ya. Ya. Iya. Harapan Anda berapa unit, Mbak? 50. Nah. Terus, ada selisih berapa? 32. 32 unit inilah keuntungan buat Anda. Ya kan? 32 unit inilah keuntungan buat Anda. Pertanyaan saya, berapa MOS-nya? 18, 50, apa 32? 32. Berapa MOS-nya? 32? 18 atau 50? 32. Bukan. MOS itu adalah harapan Anda. Anda tadi kepengennya berapa? 50. Nah, itu MOS-nya. Jadi jangan kejebak ya. 32 itu adalah keuntungan Anda. 50 adalah MOS-nya. BEP-nya adalah 18. Itu kalau kita menghitung MOS dalam bentuk unit. MOS juga bisa dihitung dalam rupiah. Ya kan? Caranya kita tentukan BEP rupiahnya dulu. Berapa Mbak BEP rupiahnya? 87.500. Oke, saya ambilkan dari data ini ya. Nah, kita akan mencari keuntungan yang diharapkan. Berapa unit tadi, Mbak? 50. Loh, keuntungan Anda yang Anda harapkan. Kalau 50 kan MOS-nya. Keuntungan Anda tadi kepingin berapa unit? Berapa keuntungannya?
Ayo, keuntungannya berapa unit? Ini loh yang saya klik. Anda harapannya pengen untung berapa ini? Mbak, lihat slide, Mbak. Berapa unit? Ini loh, berapa unit? Lihat slide nggak, Mbak? Lihat itu. Ya, berapa Wajah. unit keuntungannya? 32 unit. Nah, inilah yang kita kalikan dengan 5 juta. Oh, ini pakai unit ya. Terus emasnya adalah 87.500 ditambah dengan 16 juta. Nah, ini. Ini emas dalam bentuk rupiah. Sampai sini paham, Mos? Iya, Bu. Yang terakhir, DOL ya. Degree of operating leverage itu gampang. Anda bisa membagi antara biaya tetap dengan biaya variabel. Sudah selesai, itu namanya DOL. Jadi, ada 3, ada impas, ada MOS, dan DOL. Tiga-tiganya ini nanti akan